Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mendoakan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin bahwa semangat atau giroh melakukan ketaatan kepada Allah itu tidak berhenti di satu malam saja, tidak berhenti semangat itu di malam nisfu Sa'ban, tidak berhenti ketaatan kepada Allah itu pada momen-momen tertentu saja, tetapi kewajiban taat kepada Allah itu sampai wafat, sampai meninggal dunia. Jadi kewajiban taat itu sampai kita wafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain lagi. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Quran surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, lepas dari perbedaan tentang malam nisfu Sa'ban, sesungguhnya kita melihat ada giroh, ada semangat munajat dari orang-orang muslimnya luar biasa. Sebenarnya manusia itu menginginkan untuk kembali kepada Allah, menginginkan melakukan ketaatan kepada Allah. Semuanya takut kepada Allah, semuanya ingin selamat, semuanya ingin nanti menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia, terlebih nanti di akhirat. Itu sisi positifnya ya. Walaupun juga sebagian ada yang masih belum dapat hidayah. Selama melakukan ketaatan kepada Allah dalam koridor keikhlasan, itu menjadi sebuah catatan penting buat kita ya. Kalau Sultanul Ulama itu, Syekh Al-Is bin Abdus Salam itu melihat koridor keikhlasan itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah dalam khauf, roja, ataupun keduanya, atau juga karena haya, malu pada Allah, atau cinta, mahabbah pada Allah, ataupun mengagungkan Allah, ijlan. Jadi koridornya ada 6 ya. Jadi orang ikhlas itu tetap koridornya di 6 itu tidak apa-apa. Jadi ikhlas itu menurut beliau di kitab Syajaratul Ma'arifnya itu, orang itu melakukan ketaatan kepada Allah dengan rasa takut kepada Allah. Jadi tidak ada masalah ibadah pada Allah karena takut pada siksa Allah itu, takut pada azab Allah, takut pada murka Allah, itu masih koridor ikhlas. Makanya Nabi kita juga mengajarkan saat selesai sholat subuh itu diantaranya adalah berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Itu diajarkan Rasulullah. Ya Allah, jauhkan kami, hindarkan kami dari neraka. Jadi masih ikhlas. Jadi khauf itu, roja juga begitu, harapan dapat rahmat dari Allah, dapat pahala dari Allah. Orang puasa, orang ngaji, orang salat berjamaah, berharap Allah memberikan rahmat, memberikan pahala, itu juga masih koridor ikhlas.
Nah, ada sebagian sufi yang kemudian oh itu sudah bukan karena Allah kalau masalah takut pada neraka, ingin surga. Tidak. Sultanul Ulama juga Syekh Abdul Salam itu menyebut itu. Atau karena malu pada Allah. Malu pada Allah. Sudah terlalu banyak nikmat, malu. Terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Lalu kemudian kita melakukan ketaatan kepada Allah. Yang dalam gambaran hadis itu malu itu, haya itu digambarkan adalah otak pikirannya itu adalah selalu bersih, termasuk apapun yang ada di wajah ini dijaga, mata, lisan itu dijaga, kemudian perut dari makanan-makanan yang haram dijaga. Itu bagian dari orang-orang yang malu pada Allah. Atau karena cinta pada Allah, jadi karena cinta pada Allah dia melakukan ketaatan. Atau untuk mengagungkan Allah, jadi semuanya berada dalam koridor-koridor keikhlasan. Nah itu kita melihat itu catatan orang-orang yang sebenarnya ingin kembali kepada Allah, luar biasa, ingin selamat gitu. Dan itu sudah mulai dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam, semangat untuk kemudian mengakui bermunajat pada Allah. Ada kehilafan, ada kesalahan, ada ketidakberdayaan, ada banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan, sehingga kemudian semangat untuk kembali kepada Allah itu luar biasa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkan itu apa yang dilakukan oleh bapak kita atau Nabi Adam. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin, kemudian Adam itu menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 37. Nah, kalimat fatalaqqa Adam min rabbih, Sa'id bin Zubair itu menyatakan kemudian Adam itu menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, itu adalah doanya Nabi Adam. Jadi doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi berdoa, kami ini ya Allah zalim, kami ini banyak melakukan dosa dan kesalahan, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami, maka lalu kemudian tidak memberikan kasih sayang, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi itu sudah dilakukan oleh bapak kita. Ada keinginan untuk kembali kepada Allah, itu adalah sudah ada. Kemudian ada semangat dan gen yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata juga ada hal yang menarik, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu ternyata mendoakan kita. Nabi kita Nabi Muhammad mendoakan kita. Setiap selesai salat kita didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini riwayat ini juga berkesan penting buat kita ya, khususnya bapak-bapak. Ketika Rasulullah pernah kemudian dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu melihat Rasulullah itu dalam keadaan bahagia banget, jadi sumringah gitu ya, jadi tiba nafsi ya. Lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin qultu ya Rasulullah ud'ullah li. Jadi suatu saat Aisyah itu melihat Nabi dalam kondisi yang begitu sangat bagus, sumringah sekali. Lalu kemudian Aisyah menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah ud'ullah li, doakan aku ya Rasulullah gitu ya. Kalau bahasa kita, seorang istri itu bermanja pada suaminya. Istri itu bermanja pada suaminya, doakan aku dong gitu kan, doakan aku dong gitu. Ya Rasulullah ud'ullah li, doakan aku gitu.
Karena Aisyah itu melihat sangat bahagianya Rasulullah saat itu. Nah, ini juga pelajaran penting buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bahagia, ya bolehlah kemudian diminta begitu ya. Tapi kalau sudah bapaknya lagi cemberut dari kantor, coba pakun minta-minta, tak besar-besar nih. Jadi harus lihat. Nah, Rasulullah itu dilihat begitu, doakan dong gitu. Itu luar biasa. Apa kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika minta doa itu? Lalu Rasulullah mendoakan istrinya. Faqala Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Jadi Rasulullah itu mendoakan luar biasa. Jadi suami selalu mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, orang tuanya mendoakan anak-anaknya, anak-anaknya mendoakan orang tuanya. Itu adalah hal yang harus ada di keluarga. Itu baru kemudian muncul kebagusan dalam rumah tangga itu. Allah turunkan kelembutan di hati, di rumah mereka. Tidak ada teriakan-teriakan, tidak ada kata-kata kasar. Berarti Allah sudah menginginkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bagus. Masing-masing mendoakan, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anaknya, anaknya juga mendoakan orang tua. Itu bagian dari hal yang tidak boleh terpisahkan ya. Bagaimana Ummu Habibah itu pernah mendoakan Rasulullah SAW ya. Ya, semoga panjang umur ya. Walaupun ditegur oleh Rasulullah, kalau masalah umur itu tidak usah didoakan, itu sudah ketentuan Allah. Alangkah lebih baiknya kalau aku doakan untuk terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Lalu Rasulullah mendoakan apa buat Aisyah? Ini luar biasa. Ini bisa ditiru oleh bapak-bapak juga. Jadi ketika Aisyah itu meminta didoakan, maka lalu kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Itu luar biasa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah ini, ampunilah dosa-dosa istriku ini, Aisyah ini ya, dosa-dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang, apa yang kemudian dosa yang tampak ya, apa yang tidak tampak ataupun kemudian yang tampak, apa yang tersembunyi maupun yang terang-terang dilakukan. Rasulullah itu mendoakan istrinya agar diampuni dosanya. Apa kemudian reaksi dari Aisyah ketika didoakan begitu oleh Rasulullah SAW? Fadahikat Aisyatu hatta saqata ra'saha fi juhliha min ad-dhahab. Jadi Aisyah itu ketika didoakan begitu oleh Rasulullah SAW, begitu sangat senangnya dia, senang sekali, sampai kemudian kepalanya jatuh di pangkuan Rasulullah, bermanja di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, senang-senang Aisyah. Jadi suami yang menyenangkan istri itu luar biasa pahalanya. Tidak usah senangkan orang lain, menyenangkan istri saja itu sudah luar biasa. Kadang-kadang jiwa-jiwa bapak-bapak sudah kadang-kadang tidak punya niat untuk menyenangkan istri itu, karena dianggap sudah punyanya dan sudah biasa. Terus itu dilakukan, menyenangkan istri itu adalah nilai pahalanya besar. Nah, saat itu kemudian Rasulullah SAW bertanya sama Aisyah, ayasurriki du'ai, kamu senang enggak dengan doaku itu? Kamu senang enggak dengan apa yang sudah aku baca tadi itu, yang aku doakan itu? Faqalat wa ma li la yasurruni du'auka. Siapa ya Rasulullah yang tidak akan senang seorang istri didoakan seperti doamu itu ya. Ini juga pelajaran sebelum saya lanjutkan untuk bapak-bapak ya. Ya, istrinya didoakan. Kalau istrinya minta doa, didoakan. Cuma kadang-kadang ada banyak yang tidak tahu tentang doa ini. Ketika kira-kira istrinya minta doakan sama bapaknya, doakan dong aku, mbok ya doakan aku lupa gitu. Kira-kira kalau bapak dimintain itu, pasti doanya suami itu langsung lihat apa kekurangan istrinya. Jadi kalau suaminya istrinya itu cerewet, kira-kira iya mak doakan mantir tak jari apa oleh ya Allah gitu, mantir tak otang-otang, seperti itu yang dijelekkan.
Jadi barangkali jadi pelajaran buat kita bahwa ternyata yang didoakan oleh Rasulullah itu ampuni dosa-dosa istri yang telah lalu dan yang akan datang, sampai kemudian yang tersembunyi maupun yang tampak. Ketika Aisyah ditanya senang tidak senang, lalu kemudian Rasulullah menyatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Ini yang luar biasa, Pak. Merinding kita merinding ketika Rasulullah menyatakan ini. Demi Allah, sesungguhnya doa itu yang aku bacakan untuk kamu itu ya Aisyah, aku juga bacakan untuk umatku setiap aku selesai salat. Insyaallah, luar biasa Rasulullah. Luar biasa Rasulullah. Itulah yang aku doakan setiap selesai salat. Setiap selesai salat aku mendoakan umatku. Setiap selesai salat aku doakan umatku, ampuni dosa-dosa umatku yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Begitu luar biasanya seorang Rasul yang selalu mendoakan umatnya. Setiap salat, habis salat, aku selalu mendoakan umatku, kata Rasul. Merinding. Maka kalau kemudian Allah sampai menyatakan itu, ketika malaikat Jibril menyampaikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW, kalau nanti umatmu itu ada yang menyebut namamu atau disebut namamu, mereka tidak bersalawat, mereka tidak kemudian bersalawat kepada engkau, mereka celaka. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mendoakan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin bahwa semangat atau giroh melakukan ketaatan kepada Allah itu tidak berhenti di satu malam saja, tidak berhenti semangat itu di malam nisfu Sa'ban, tidak berhenti ketaatan kepada Allah itu pada momen-momen tertentu saja, tetapi kewajiban taat kepada Allah itu sampai wafat, sampai meninggal dunia. Jadi kewajiban taat itu sampai kita wafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain lagi. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Quran surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Jadi kalau Syekh Al-Muqbil itu mengambil ayat ini sebagai salah satu kaidah Al-Quran dari kitabnya 50 kaidah Quran itu ya, adalah tidak menyia-nyiakan waktu, tidak berleha-leha, tidak bermalas-malasan ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melakukan satu ketaatan kepada Allah dari satu amal, agar segera berpindah lagi melakukan ketaatan yang lain, lalu menghadirkan harapan pada Allah dalam setiap ibadah dan doa yang dilakukan ya. Jadi Islam itu tidak menyukai umatnya dalam waktu kosong itu kemudian sia-sia. Apabila selesai dari satu aktivitas, lakukan ketaatan yang lain ya, lakukan ketaatan yang lain ya. Ya, jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna syaba wal faraga wal jidata mafsadatul lil mar'i ay mafsadatan. Sesungguhnya waktu kosong itu kadang-kadang lalai ya, waktu enggak ada pekerjaan itu kadang-kadang lalai. Jangan sampai. Jadi waktu muda, waktu kosong ya, ada kesempatan itu kadang-kadang melalaikan, dan itu bisa merusak kalau kemudian diabaikan. Maka sering kita lihat misalnya kalau waktu liburan anak-anak kita, waktu sekolah itu kan suruh kuliah, suruh belajar, kita sebagai orang tua, giliran nanti di rumah anak-anaknya liburan, hampir banyak yang tidak mengontrol. Ada orang tua menunjukkan kasih sayangnya dengan mengatakan, sudah istirahat dulu gitu kan, istirahat tidak apa-apa, main game online sudah tidak apa-apa, ini serbu
dekik-dekik kaponduk, setelah itu capek dia. Inilah yang kemudian salah kita. Inna syaba wal farag. Jadi kadang-kadang diistirahatkan anak-anak, seolah-olah berhenti di situ. Kita tidak mengajarkan fa idza faragta fansab. Kita tidak mengajarkan itu, hati-hati. Rasulullah sudah menyebutkan itu, hati-hati. Masa muda, masa remaja itu, lalu waktu kosong ya, lalu kemudian ada kesempatan itu kemudian bisa merusak kalau tidak digunakan dengan baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, inni la akrahu an ara ar-rajul farigha laisa di amalin akhiratin wala dunya. Katanya Ibnu Mas'ud itu, saya paling tidak suka kalau melihat pengangguran, karena dia kosong lalu malas, tidak mau beraktivitas untuk akhirat. Jangankan untuk akhirat, untuk aktivitas dunia saja dia diam aja. Aku paling tidak suka itu. Jadi kalau mendalami fa idza faraghta fansab, jika kamu telah selesai melakukan satu ketaatan, lakukan lagi ketaatan yang lain. Itu luar biasa ya, jemaah yang dirahmati Allah. Dan itu sudah banyak ya, cerita-cerita tentang masalah itu ya. Kita juga memahami bahwa tanda diterimanya amal seseorang itu adalah diikuti oleh amal-amal yang lain. Jadi tanda amal seseorang itu diterima adalah diikuti dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi kalau kita ingin diterima amal itu dia kemudian akan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, mempertahankan ketaatan-ketaatan yang bisa dia lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau membaca bukunya Syekh Abdul Fattah itu, Qimatuz Zaman Indal Ulama itu, bagaimana para ulama itu menggunakan waktu itu, kita mungkin tidak ada apa-apanya. Kita mungkin juga berpikir hebat, luar biasa. Saya kemudian baca itu jauh, kita itu jauh. Misalnya saja ya, Abu Yusuf itu, temannya Imam Hanafi itu, beberapa saat sebelum meninggal itu terus membahas tentang masalah fikih, terus keilmuan. Imam Syafi'i juga sampai wasir itu, ambeien, ya terus ngajar. Kita tidak bisa seperti luar biasanya orang-orang tokoh-tokoh itu. Kalau kemudian diceritakan juga Imam At-Tabari itu misalnya, seorang mufassir yang luar biasa itu, ada 30.000 lembar tulisan menulis tafsir itu, menulis sejarah ya, dari masa Nabi Adam itu sampai kemudian koleksinya itu luar biasa. Jadi selain sholat, baca Quran, zikir itu mengajar terus menulis. Dulu tidak ada laptop itu, tidak sempat ya. Tapi tulisannya itu kok bisa berjilid, luar biasa. Itu barokahnya. Kok bisa menulis? Kita saja Bapak disuruh nulis sekarang. Ulah, sampai sekarang ini berapa lembar yang ditulis? Tidak ada tulis. Nah ini barokahnya waktu yang kemudian ulama itu luar biasa. Sampai setiap hari dia harus menulis seperti itu. Sampai kemudian kitab-kitabnya sampai sekarang itu keberkahan. Sekarang laptop banyak, mana ada yang mau masih bilang tidak bisa, saya susah. Nah ini memang keberkahan, karena mungkin apa yang dilakukan faida faragta fansab itu sudah luar biasa ya. Jadi faragta yang dari kata faraga itu adalah kosong ya, setelah sebelumnya penuh. Jadi ibarat gelas yang tadinya terisi air, karena kemudian sudah tumpah atau kemudian diminum menjadi kosong. Nah ketika kosong itu jangan kemudian berhenti ya. Wasbah fuadu ummi Musa fariga, dan menjadilah hati ibunya Musa itu menjadi kosong. Jangan sampai dalam kondisi seperti itu ya. Jadi seseorang yang telah memenuhi waktunya kerja kemudian selesai, maka jarak waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya itu dinamakan faragh. Jadi waktu istirahat itu adalah faragh. Tapi hati-hati di waktu faragh itu jangan sampai menjadi lalal ya. Jadi fansab, ada kata-kata fa di situ, asal katanya dari insaba,
Jadi merupakan amar, ya, perintah fansob, ya, mengerjakan sesuatu sehingga kemudian jadi nyata dan kemudian bisa berdiri mantap itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini gambarannya. Jadi kalau sudah melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain sampai kemudian itu kokoh berdiri terus, ya. Jadi biasanya upaya untuk melakukan satu pekerjaan setelah melakukan pekerjaan yang lain itu, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu akan mengakibatkan yang namanya capek, letih. Sehingga kata ini juga digunakan dalam arti letih. Jadi insaba itu juga diartikan sebagai letih terus gitu. Nah, salah satu nasihat dari Luqmanul Hakim kepada putranya itu yang luar biasa buat kita pahami. Ya bunayya antakula afdalat ta'am wa antanama ala afdali firas wa antaskuna fi afdalil buyut. Ini nasihat orang tua pada anaknya. Boleh ibu dan bapak nasihati anaknya seperti ini. Cong gitu. Nak, kamu makan dari makanan yang terbaik. Jadi kalau kamu makan, makan yang baik, makan yang paling enak dan terbaik. Kalau kamu mau tidur, tidurlah di tempat ranjang yang terbaik. Dan kalau kamu mau tinggal di satu tempat atau di rumah, cari rumah yang paling baik. Kira-kira anaknya itu dinasihati begitu. Gimana ini? Aku orang tidak punya, orang miskin gitu kan. Orang tidak punya dinasehatin sama bapaknya, Cong, mun mbak nangakana, ngakan saya paling nyaman. Kalau kamu pingin tidur, tidurlah cari tempat yang paling enak ranjangnya. Dan kalau kamu mau bertempat tinggal, carilah tempat tinggal yang paling bagus, yang paling mewah gitu. Jadi ditanya kira-kira, boh, gimana ini maksudnya gitu kan? Orang-orang kami orang tidak punya gitu. Faqala al-hakim, idza akalta faqat indama taju sayakunu ma ta'kuluhu afdalu ta'amin. Maksudnya gimana kira-kira? Jika kamu ingin makan, maka makanlah saat kamu lapar, saat kamu betul-betul lapar. Kamu pasti itu makannya enak. Jadi nasihatnya begitu. Jadi kalau bapak-bapak kira-kira agak kenyang, pas patah bodi saya paling nyaman, ya ndak enak itu. Tapi bapak dan ibu dalam kondisi lapar, sudahlah kasih yang biasa-biasa tuh nyaman itu, enak. Jadi nasihatnya Luqman kepada anaknya, "Mbak namun terongakan, saya paling nyaman." Ya kamu makan kalau dalam kondisi lapar pasti enak. Wa idza amilta katsiran wa anta mu'tab, sayakunu firasaka afdalu firas. Ya, jadi jika kamu bekerja sampai kamu tertidur karena kamu lelah, maka alas tidurmu apapun yang dipakai itu pasti tidur yang terbaik. Jadi ini artinya kita lelah, ya. Kita melakukan ketaatan sampai lelah tidak apa-apa. Bahasanya lelah yang terukur itu tidak berlebih-lebihan, tidak gulu, tapi dia memang menggunakan waktunya dengan baik sampai kemudian kamu tidur itu dalam keadaan Bapak pernah lihat, kita pernah melihat seorang tukang becak yang tidurnya enak itu. Tidak ada ranjang yang enak itu, tapi tidurnya kobes itu. Ada orang-orang yang kaya, tidurnya di kasur yang empuk, ada tak nyedes sekali sakit. Tapi bapak dan ibu pernah melihat seorang yang tidur karena lelah, bekerja keras, lalu tertidur, kobes itu. Jadi alas tidur apapun itu, maka tidurlah kamu, kondisi kamu sudah lelah, kobes itu. Dan yang terakhir itu, wa idza amiltan nas bil ma'ruf sataskunu fi qulubihim wa bihadza takunu sakanta min afdalil buyut. Jika engkau bergaul dengan manusia dengan baik, maka kamu akan ada di hati mereka dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal.
Jadi kalau bergaul dengan orang ya biasa saja, tidak menunjukkan engkau pejabat setia atau kemudian apa. Biasa saja, biasa saja. Jadi bergaulnya baik saja, biasa saja. Maka kamu berarti berada di tempat tinggal yang mewah, karena kamu ada di hati mereka. Jadi tidak menunjukkan saya kaya, saya seorang terhormat, saya begini, biasa saja. Kamu akan seperti bertempat tinggal di satu tempat yang mewah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini memang tidak disebut selesai dari apa ya. Beberapa ulama tafsir ada yang menyebut jika kamu telah selesai itu adalah selesai kemudian sholat wajib, sholat lagi sholat sunat ya. Jadi tidak boleh ada berhenti ya. Doa dan zikir apabila ada waktu kosong terus. Jadi ketika sudah selesai sholat, selesai baca Al-Quran, tidak ada kata kemudian lisan ini terhenti dari zikir sampai wafat itu. Jadi tidak ada, oh saya sudah selesai sholat, oh saya sudah selesai ngaji, lalu kemudian selesai urusannya. Enggak. Maka tafsiran faida faragta fansab itu memang tidak disebut selesai dari apa. Jadi apapun, ada ulama tafsir yang menyatakan jadi doa dan zikir itu terus ada, terus. Ada yang menyatakan tadi itu habis sholat wajib, sholat sunat, habis ini begitu lagi. Teruslah lakukan kewajiban-kewajiban, lakukan amalan-amalan itu sampai dirimu kemudian merasa letih sendiri. Allah itu terus akan menerima sampai dirimu sendiri yang kemudian letih, sak kuat-kuatnya, sak kuat-kuatnya. Jadi sekali lagi bahwa ketaatan itu terus bersambung. Bahkan semua waktu itu harus bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin, sampai kematian datang kepadamu. Jadi para ulama tafsir itu bersepakat bahwa makna al-yakin itu adalah kematian. Jadi teruslah sembah Allah itu, teruslah beribadah kepada Allah sampai kamu mati. Jadi bukan hanya momentum-momentum itu saja sebagai giroh, semangat untuk menyambut Ramadan nanti, dimulai di pertengahan Sya'ban ini, dimulai dari kesungguhan, teruslah sampai kamu kemudian meninggal dunia. Jangan kemudian berhenti di momen-momen tertentu. Jemaah yang dirahmati Allah, barangkali itu sebagai pemantik kita dengan hal yang perlu kita pahami bersama. Jangan kemudian kita berhenti untuk melakukan satu amal, bahwa kewajiban taat kepada Allah itu terus sampai dilakukan sampai kita mati. Jadi jangan berhenti ketika sudah melakukan satu ketaatan, mungkin semangatnya luar biasa ya. Salah satu sisi positif tadi malam itu bagian dari hidayah Allah bagi orang-orang yang diberikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah kemudian mengabulkan taubat, mengabulkan istighfar, mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang memang mau selamat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berhenti di situ, hati-hati. Fa idza faragta fansab, selesai kamu mengerjakan, teruslah lakukan ketaatan kepada Allah sampai kamu mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita membawa iman dan Islam dan berada dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini menjadi pemantik kita untuk mengambil banyak energi persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.